Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0. Dulunya saya tidak memasukkan itu. Yaitu tak bermasalah dan berani gitu. Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini. Jadi kriterianya 5, terus muncul kriteria ke 0, tak punya masalah. Karena ternyata itu faktor yang sangat penting. Karena kalau tidak kepleset-pleset sepanjang jalan. Nah, siapa namanya? Ya. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Kalau bicara fenomena hari ini memang luar biasa menarik. Berebut cawapres Anies. Ya karena melihat fenomena yang ada di lapangan secara real ya, bukan di survei. Ya kita lihat ya sahabat ya, di sini ada tentu upaya untuk menawarkan Ahmad Heriawan dari PKS. Saya kira belum dicabut ya. Tetap harapan itu masih ada buat PKS. Kemudian AHY jelas saya kira secara elektabilitas juga sangat tinggi untuk dijadikan cawapres Anies dibanding cawapres yang lain ya. Kita lihat, saya kira sebagian besar relawan juga sepakatnya dengan AHY ya, tapi itu kan pandangan dari luar ya. Pandangan dari dalam tentu yang diketahui oleh Pak Anies dan tim kecil itu yang betul-betul memiliki kriteria yang paling pas gitu. Kan ini bicaranya bukan hanya bicara kualitas tapi juga keterpilihan. Ya ngapain kita tempatkan yang kualitasnya tertinggi tapi keterpilihannya rendah gitu. Itu tidak tepat untuk konteks pemilu. Kemudian di bawah rame kemarin tuh ada foto Pak Anies dengan Erlangga bersama-sama buka bersama dengan Partai Nasdem. Nasdem ini pintar kali menjodoh-jodohkan memang ya. Sama-sama politisi kawakan nampaknya. Tapi Anies Khofifah ini juga luar biasa kencang gitu. Ini dianggap sebagai sebuah jaminan kemenangan di Jawa Timur. Kuncinya ada di Jawa Timur. Jabar udah Anies gitu kan. Jawa Tengah itu tergantung ya. Nanti Ganjar atau Puan tentu pasti akan kuat juga di sana. Nah, Jawa Timur menjadi kunci memang. Kemudian yang lain-lainnya tanpa bermaksud merendahkan ya memang secara jumlah tidak sebesar yang ada di Jawa. Kan begitu. Nah kita akan lihat bagaimana proses-proses politik yang terjadi dinamikanya ketika rupanya sekarang mulai pada berebut jadi cawapresnya Anies. Oke, kita mulai ya. Nah, PKS ungkap adanya ketum parpol tawarkan diri jadi cawapres Anies. Ya, tapi itu bukan dari Koalisi Perubahan. Kalau dari Koalisi Perubahan kan ya kita tahu PKS sudah menawarkan Ahmad Heriawan. Demokrat sudah menawarkan AHY, mungkin Nasdem barangkali menawarkan Khofifah gitu kan. Nah itu yang nanti kemudian akan dibahas. Tapi ini di luar Koalisi Perubahan. Jadi ini yang menarik gitu ya. Nah, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman mengatakan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih terbuka dengan peluang bergabungnya partai politik lain. Bahkan ungkapnya ada satu partai politik sempat ingin bergabung bersama PKS, Nasdem, dan Demokrat. Namun, partai tersebut mensyaratkan satu hal, yakni jika mereka bergabung, ya, maka ketua partainya, parpolnya, dijadikan calon cawapres dari Anies Baswedan. Sekarang ada beberapa pimpinan partai, berarti lebih dari satu kalau beberapa ya, yang ingin merapat, yang kemudian mereka mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres. Ujar Sohibul Iman di kantor sekretariat Koalisi Perubahan. Ini baru ya kantornya di daerah, saya lupa ya, Brawijaya apa di mana, Menteng ya. Jumat kemarin. Dia mengungkapkan
ketua umum partai politik yang menawarkan diri menjadi cawapres bukanlah dari Partai Nasdem, Demokrat, ataupun PKS. Namun dia enggan mengungkap sosok tersebut. Ya, kurang elok lah ya, karena barangkali belum ketemu titik samanya. Mungkin bisa berubah pikirannya. Ini ya berlaku lah buat PKB, buat Golkar, buat P3 juga. Saya kira penting gitu untuk mengedepankan kesamaan visi dulu. Frame pembangunannya apa gitu. Bukan belum apa-apa sudah tawar-menawar jabatan. Ini repot kalau begini. Tidak mendidik rakyat namanya. Kita berikan pemahaman bahwa ini koalisi yang awal sudah ada nih bertiga. Ya tentu saja yang jadi prioriti dalam hal pencapresan tentu yang berkembang dari 3 partai ini. Di samping itu dia tak membantah bahwa sejumlah nama yang beredar dipertimbangkan oleh tim kecil. Nah ini udah kita bahas ya. Tadi ada Aher, ada AHY, ada Hovifah. Kemudian yang berikutnya ada Andika Perkasa, ada Yeni Wahid. Oh, ini menarik nih. Mudah-mudahan segeralah. Kalau nunggu koalisi yang lain, kita juga nggak tahu kapan itu mau deklarasi. Kita aja running duluan. Gitu. Jadi kalau ada pepatah jangan kalah sebelum bertanding, maka saya kira cocok untuk koalisi ini adalah menang sebelum bertanding. Ya tentu tidak bermaksud hati untuk sombong, tapi ini sebuah persiapan yang awal, semakin cepat semakin bagus. Kayak slogannya siapa? Yusuf Kala ya. Makin cepat makin baik. Ikan sepat, ikan gabus. Apa ya tadi? Makin cepat makin bagus. Ya, kemudian hari Minggu kemarin, hari Selasa ya, 2 hari yang lalu, kita lihat Erlangga juga sudah menyinggung bahwa akan ada koalisi besar usai bukber bareng Surya Paloh. Ya tentu kalau bicaranya di rumahnya Nasdem, ya tentu akan terkait dengan Nasdem. Bicara Nasdem percaya koalisi perubahan untuk persatuan. Saya lidahnya belum terbiasa nih nyebutnya nih, perubahan untuk persatuan. Biasanya koalisi perubahan aja gitu. Nah, Koalisi Indonesia Bersatu menyatakan terbuka dengan koalisi manapun. Terlebih dinamika politik menjelang 2024 masih berjalan dinamis. Jadi bisa saja, sangat mungkin dari kalimat ini kita cerna bahwa Golkar sebagai pemimpin KIB, ya kita katakanlah begitu karena suaranya paling besar, ya kursinya paling besar dibandingkan PAN dan P3. Dia akan mengajak PAN dan P3 untuk bergabung dengan koalisi perubahan untuk persatuan. Jadi ini yang disebut koalisi besar yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto. Begitu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi ajakan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar bergabung dengan koalisi perubahan. Erlangga turut menghadiri acara bukber. Ini yang dilarang Pak Jokowi ya, tapi dia melawan nih kayaknya. Kan dia menteri, nggak boleh harusnya. Untuk berbincang dengan Surya Paloh itu kalau diundang ya, kalau menyelenggarakan barangkali yang nggak boleh. Apalagi pakai dana pemerintah ya, memang sangat tidak layak. Harusnya pakai dana pribadi lah, sekaligus nyumbang gitu kan. Ya kalau koalisi sama-sama punya koalisi, komunikasi menjadi hal penting di dalam politik. Keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga agar seluruh proses politik berjalan dengan baik. Jadi kami sama-sama mengawal proses tersebut. Nah, kita lihat ini suasananya ya, suasana ketika bukber. Ada Sekjen PKS, ada Pak Anies Baswedan, ada siapa lagi, Erlangga Hartarto, ini siapa nih, nggak kurang jelas. Baik, saat disinggung soal kehadiran elit koalisi KIB selain Golkar seperti P3 di acara bukber Nasdem, Erlangga mengatakan bahwa KIB akan membuat keputusannya sendiri. Ya tentu tadi salah satu wakil ketua umum dari P3 dan tentu partai KIB nanti akan membuat keputusan sendiri. Begitu informasinya sehingga mudah kita tangkap bahwa semakin kuat sinyal dari Erlangga Hartarto Golkar untuk merapat ke koalisi perubahan. Mudah-mudahan tidak mensyaratkan Erlangga menjadi cawapres Anies. Bukan apa-apa, bukan kita menolak dengan tegas, tapi kan kita harus menghargai ada 3 partai di dalam yang sudah berdinamika dengan cukup tajam dan sangat dinamis ya. PKS, Nasdem, Demokrat. Kalau tiba-tiba ada orang baru kemudian langsung ngatur-ngatur kan nggak elok juga. Saya kira bergabung saja, nanti kita serahkan pada 3 partai ini. Saya kira mereka akan fair lah ya. Mereka kan bukan politikus kaleng-kaleng. Mereka kan semua para senior gitu. Jadi yuk kita
percayakan sajalah kepada mereka. Dan kalau bicara tentang rebutan, itu juga dalam konteks positif kita bacanya ya.